Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Kakak percaya semua dalam keadaan baik. Sebelum mulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tapi, loh. Itu ada adik yang belum duduk. Ayo semuanya kakak tunggu. Kak Ina tunggu deh, Kak Ina tunggu ya. Kalau mau ibadah harus yang duduk rapi, duduk manis. Karena kita mau bertemu Tuhan Yesus. Oke. Oh, sudah siap semuanya? Ayo, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan mulai ibadah. Ayo berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau baik. Tuhan Yesus, terima kasih adik-adik semua dalam keadaan sehat, baik, semuanya dipelihara Tuhan Yesus. Jika sebentar lagi adik-adik mau ibadah ya Tuhan, berkati sepanjang ibadah. Berkati adik-adik semuanya, sehingga firman yang disampaikan, puji-pujian yang dinyanyikan, semuanya mendatangkan kebaikan. Semuanya mendatangkan sukacita buat adik-adik semuanya. Berkati sepanjang firman Tuhan disampaikan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang diberkati Tuhan, adik-adik yang siap untuk ibadah pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun, menopang setiap langkah hidupku, kuduskan, sucikan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun, menopang
adik-adik, sekarang saatnya adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitab adik-adik. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh Tuhan memuji Engkau Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati firman yang akan disampaikan, dan kiranya Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Nina yang akan membawakan firman. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan pakai Kak Nina semakin luar biasa lagi. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kira-kira firman kita hari ini temanya apa ya? Tema firman kita hari ini adalah aku mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Nah, kakak percaya bahwa kita semua di sini mengasihi Tuhan, ya kan? Tapi apakah kalian pernah berpikir, kira-kira kasihku ini sudah berkenan belum ya di mata Tuhan? Kira-kira kasih yang aku sudah berikan kepada Tuhan sudah menyenangkan hati Tuhan belum ya? Penasaran kan? Ayo kita sama-sama belajar gimana ya kasih kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya kita buka dulu ayat kita minggu ini di Markus 12 ayat 30. Sama-sama kita baca di Markus 12 ayat 30. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus memerintahkan agar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Di sini tidak dikatakan bahwa kasih Tuhan Allahmu dengan seperempat, dengan setengah jiwamu, dengan setengah hatimu, dengan setengah akal budimu, dengan setengah kekuatanmu. Tapi Tuhan mau kita memberikannya dengan segenap, adik-adik, dengan semua yang kita miliki, dengan segenap hati, semua hati kita, pikiran kita, jiwa kita, akal budi kita, bahkan kekuatan kita. Contoh nih, kalau kalian setiap hari bilang aku mengasihi Tuhan, di pagi hari kalian bilang begitu, kemudian di siang hari kalian bilang lagi aku mengasihi Tuhan, di sore hari kalian bilang lagi aku mengasihi Tuhan, di malam hari kalian bilang lagi aku mengasihi Tuhan, bahkan sebelum tidur kalian bilang aku mengasihi Tuhan Yesus. Tapi kalau perilaku kalian, sikap kalian, tindakan kalian, hidup kalian tidak menunjukkan kasih, sama aja nol adik-adik. Kalian suka marah-marah, kalian suka bohong, kalian suka mencuri, kalian suka mukul orang. Nah, itu sama aja nol, karena Tuhan Yesus bilang kalau kalian mau mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Tidak hanya dengan ucapan aja, tapi juga dengan kekuatan, dan yaitu ada perilaku kita, tindakan kita. Nah, terus Kak, gimana Kak caranya agar kita bisa memberikan kasih yang berkenan kepada Tuhan? Nah, mau tahu ya? Nah, kita baca yuk sama-sama di Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Di Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku,
aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, adik-adik, di sini dikatakan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang dan melakukan firman Tuhan. Seperti yang kakak katakan tadi, bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, bukan hanya sekedar di ucapan, bukan hanya sekedar kita membaca firman, tapi kita juga melakukan firman Tuhan, adik-adik. Karena apa? Karena kalau kita cuma membaca firman Tuhan, kita tidak melakukannya, sama aja kan? Nol, nggak ada hasilnya. Nah, terus Kak, selanjutnya apa? Selanjutnya, kalau kita mengasihi Tuhan dan berkenan kepada Tuhan, kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Di 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Di sini dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudara-saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, perintah Tuhan yang kedua, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi saudara-saudara kita, adik-adik. Maksudnya di sini kita harus mengasihi teman-teman kita, mengasihi kakak-kakak kita, adik-adik kita, mama papa, mengasihi kakak nenek, mengasihi guru-guru kita, semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, di sini dikatakan gimana mengasihi orang yang kelihatan aja nggak bisa, gimana mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan, ya kan? Kita mengasihi orang di gereja aja, terus nggak mengasihi orang di sekolah, sama aja nggak bisa. Kita mengasihi saudara-saudara di sini berarti kita mengasihi semuanya. Nah, adik-adik, Kak Lina mau kasih contoh di Alkitab, tokoh Alkitab yang benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Bisa tebak gak kira-kira? Ya, dia adalah Daud. Daud adalah raja pertama Israel. Dia suka memuji Tuhan, dia suka menulis lagu untuk Tuhan, dia suka bergaul dengan Tuhan, dia berdoa dengan Tuhan. Bahkan dikatakan di Kisah Para Rasul 13 ayat 22 mengatakan, Daud orang yang berkenan di hadapan Tuhan, karena Daud melakukan kehendak Tuhan. Nah, selain itu, Daud juga mengasihi sesama loh adik-adik. Dia tidak menaruh dendam kepada Saul. Padahal Saul adalah orang yang ingin membunuh Daud pada saat itu. Ingatkan adik-adik kisahnya? Sampai Daud lari sembunyi di goa. Tapi Daud gak pernah menaruh dendam ataupun benci kepada Saul. Itulah yang menunjukkan bahwa Daud benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatannya. Nah, yang ketiga yaitu adalah kita mau memberikan waktu kita, tenaga kita lebih lagi untuk Tuhan. Yang tadinya kita berdoa cuma waktu bangun tidur, kita berdoa cuma saat makan, kita juga harus memberikannya lebih lagi adik-adik. Misalnya saat kita ada waktu kosong, kita berdoa sama Tuhan, kita baca firman Tuhan lebih lagi, terus kita baca renungan firman Tuhan. Nah, kita mau memberikan lebih lagi kehidupan kita, waktu kita pada Tuhan. Contoh nih, pasti kalian kalau sudah punya teman baik, pasti kemana-mana pengennya sama teman itu aja, ya kan? Mau jalan kemana, mau pergi kemana, mau pergi ke kantin atau mau main, pasti maunya sama teman itu terus, ya kan? Nah, sama seperti kita. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, kalau kita
mau mengasihi Tuhan, pastinya kita juga harus memberikan waktu kita lebih lagi sama Tuhan. Ya kan adik-adik? Nah, ayo kita sama-sama belajar. Kalau kita semua belum memiliki kasih seperti itu, kita sama-sama belajar. Kita mau memberikan lebih lagi untuk Tuhan. Yang pertama, kita harus memegang dan melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, kita harus mengasihi saudara-saudara kita, adik-adik, sama papa, kakak, adik, teman-teman. Yang ketiga, yaitu kita mau memberikan lebih lagi kehidupan kita untuk Tuhan. Waktu kita, semuanya lebih lagi untuk Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah mau turun ke dunia, mau mati di kayu salib menebus dosa kita. Saatnya kita juga harus mengasihi Tuhan lebih lagi. Oke adik-adik? Yuk sama-sama kita belajar firman Tuhan ini. Nah adik-adik, ayo kita berdoa yuk. Kakak akan doakan supaya kita bisa memiliki kasih yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh tertanam dan bertumbuh dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh menjalankan apa yang Kau inginkan. Terlebih Tuhan kami memiliki kasih yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan dalam setiap hidup kami, dalam setiap hari-hari kami lakukan semuanya untuk memuliakan Engkau, untuk mengasihi-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Sekarang tiba saatnya Kak Ivon akan mengumumkan pengumuman lomba untuk minggu ini. Dengarkan dan simak baik-baik ya. Untuk kelas kecil, adik-adik semuanya menyanyikan lagu I Love You Jesus tapi dalam bahasa Jawa. Begini. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku ro jero banget. Tresnoku ro jero banget. Seperti itu ya adik-adik. Dan nanti hasil rekaman videonya bisa adik-adik kirimkan ke nomor Kak Bintari. Dan untuk adik-adik kelas besar juga ada lomba nih. Lombanya adalah adik-adik harus menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya adalah, mengapa sih kalian mengasihi Tuhan Yesus? Sebutkan alasan kalian mengasihi Tuhan Yesus. Dan kalian rekam, kirim ke nomor Kak Bintari. Kak Ivon tunggu ya. Jangan lupa. Dan adik-adik semuanya, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Semuanya Kak Ivon minta untuk duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih bahwa Engkau hadir di setiap rumah-rumah saat kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai ibadah online pada minggu ini Bapak, dari awal sampai pada akhirnya. Dan Bapak, kiranya Engkau sertai kami, Engkau selalu berkati kami anak-anak-Mu, supaya kami semua boleh tetap sehat, tetap semangat dalam melayani Tuhan, dan kami semua boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan Yesus dan dikasihi Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik
berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.